Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Mita. Apa kabarnya Bu Sulis hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Untuk aktivitasnya Bu Sulis sendiri di sekolah lancar Bu Sulis? Alhamdulillah lancar. Ini ya Bu Sulis ya, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Sulis terkait dengan profesi ataupun Bu Sulis yang sebagai kepala sekolah. Bu Sulis sebagai kepala sekolah di TK Muslimat 17 Madinah Buddha, mungkin sudah berapa tahun Bu Sulis menjadi kepala sekolah? Kurang lebih 15 tahun. Lama sekali ya Bu Sulis ya. Itu kalau dihitung periode itu berarti berapa periode? Sudah 3 periode. Wah, berarti Bu Sulis ini termasuk orang yang ibaratnya menjadi pilihan untuk jadi semua guru ya Bu ya, karena sudah lama sekali sampai 3 periode seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin menjadi pertimbangan bagi pengurus, bagi semua guru untuk memilih Bu Sulis sampai Oke. Untuk perbincangan kali ini Bu, saya akan sedikit wawancara dengan Bu Sulis terkait dengan peran Bu Sulis di sekolah sebagai kepala sekolah tersebut, dan tentunya tidak lepas dari pembuatan keputusan-keputusan kan. Untuk tugas kepala sekolah kan biasanya kan memutuskan sesuatu hal ya. Untuk yang saya tanyakan yang pertama, Bu Sulis, mungkin selama Bu Sulis menjadi kepala sekolah ya, mungkin banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, dari sedemikian permasalahan tersebut, mungkin selama ini bagaimana Bu Sulis itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun juga moral yang ada di lembaga Bu Sulis? Ya, masalah kasus-kasus itu setiap saat itu mesti ada. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, paling tidak kita harus tahu dulu latar belakang ataupun akar masalahnya seperti apa. Setelah itu kita akan memberikan tindakan. Setelah tindakan itu diselesaikan, mungkin setelah itu solusi yang akan kita buat bagaimana enaknya agar bisa diterima dari salah satu pihak yang agar tidak merugikannya. Begitu. Itu mungkin langkah-langkahnya ya Bu Sulis ya. Berarti dari permasalahan yang Bu Sulis hadapi tersebut, berarti Bu Sulis sudah tahu ya, ini berarti ini masalah bujukan moral, ini masalah dilema etika, berarti Bu Sulis sudah mengetahui itu. Nah, caranya Bu Sulis mengetahui itu loh, caranya Bu Sulis, wah ini masalah dilema etika nih, ini masalah bujukan moral nih, itu dari mana Bu Sulis bisa mengetahui permasalahan tersebut? Kita lihat dari masalah itu, apakah ini benar-benar kesalahan atau benar-benar ini kebenaran yang dijadikan kesalahan itu. Maka dari itu kita harus jelas melihat dari permasalahan itu, apa ini benar apa salah. Begitu, itu mungkin cara Bu Sulis mengidentifikasi gitu ya, berarti melihat dulu nih apakah permasalahan ini Bu Sulis menghadapi ini benar, lawan benar, atau salah, lawan benar gitu ya. Oke. Dan selama ini nih Bu Sulis itu bagaimana sih Bu Sulis itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sulis, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin Bu Sulis lebih banyak itu mana yang harus didahulukan, seperti itu caranya menjalankan pengambilan keputusan itu seperti apa? Untuk menjalankan keputusan yang kita hadapi dalam kasus dilema etika maupun rujukan moral ini, tentunya kita tidak bisa langsung seketika memberikan keputusan. Paling tidak kita itu harus mempelajari dulu ya. Setelah itu kita akan mengadakan duduk bersama. Duduk bersama itu kita untuk memperjelas duduk permasalahannya apa atau kasusnya ini apa. Kita akan membicarakannya bersama. Tentunya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Paling tidak kita itu bersama dengan salah satu dewan guru sebagai
saksi ataupun bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik. Di samping itu kita tidak boleh egois untuk mengambil keputusan dalam menentukan kasus tersebut. Itu lebih apa ya, dalam mengambil keputusan itu melibatkan orang lain gitu ya, sulit ya, daripada dari diri itu sendiri saya memutuskan seperti ini. Untuk tadi bagaimana proses menjalankan pengambilan keputusan tadi ya, yang tadi selanjutnya yang akan saya tanyakan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Sulis lakukan selama ini. Mungkin ada prosedur Bu Sulis itu memutuskan suatu kasus itu seketika itu, atau Bu Sulis ada tenggat waktu yang dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam mengambil keputusan, seperti yang saya sampaikan dari awal, kita tidak bisa memutuskan langsung seketika, karena mungkin dari kasus tersebut kan tidak langsung kejelasannya, perlu adanya melihat kasus dari awalnya. Jadi istilahnya klarifikasi gitu ya Bu ya. Iya. Oke, terus prosedurnya berarti Bu Sulis melakukan klarifikasi dulu, kemudian Bu Sulis observasi nih, ini masalahnya nih apa dulu. Setelah itu Bu Sulis baru melibatkan orang, baru diambil keputusan. Oke, mungkin hal-hal apa saja sih yang Bu Sulis selama ini yang Bu Sulis anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ini berarti cara ini efektif untuk memutuskan kasus ini. Itu hal-hal apa yang biasanya Bu Sulis lakukan yang dianggap efektif? Misalnya dari Bu Sulis tadi kan melibatkan orang lain, itu mungkin efektif selama ini yang Bu Sulis lakukan ya, itu mungkin ada lagi selain melibatkan orang lain, itu ada lagi yang Bu Sulis lakukan. Cara yang efektif. Cara yang efektif paling tidak kita harus antara kasus yang satu dan kasus yang lain saling menerima, paling tidak antara kasus yang benar dan salah dan benar harus benar ini pada akhirnya itu bisa sepakat untuk menerima dari hasil keputusan yang diberikan. Berarti Bu Sulis itu yang menganggap efektif itu seperti itu ya. Untuk selanjutnya di Bu Sulis ya, hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Adakah tantangan yang Bu Sulis hadapi ketika Bu Sulis melakukan suatu pengambilan keputusan? Tantangan apa? Tantangannya adalah keputusan yang saya berikan, saya takutnya tidak bisa diterima, sehingga akan memberikan konsekuensi pada keputusan saya karena tidak terimanya dari keputusan saya tersebut, sehingga akan dijadikan sebagai keputusan yang kurang tepat, ya. Kurang tepat untuk diterima. Berarti ada rasa itu ya, ada rasa takut dalam diri, apakah keputusan ini saya sudah tepat atau